Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, alhamdulillah kita kembali lagi dalam kajian akhir zaman, dan pada sore hari ini kita melanjutkan pembahasan kita yang lalu tentang Imam Mahdi. Seperti yang kita jelaskan bahwa kemunculan Imam Mahdi ini bukanlah tanda dari tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat. Sebahagian besar ulama kita memasukkan sebagai tanda kecil, ya, dia masuk dalam tanda kecil. Tapi dengan kedatangannya itu membuat sebuah perubahan mendasar, merubah peradaban dunia dan mengembalikan dunia ini kepada sistem nubuah atau ala minhajin nubuah, khususnya perubahan keberagamaan. Orang Islam akan bersatu kembali di sana. Nanti tidak ada golongan-golongan, tidak ada kelompok-kelompok, semuanya disatukan oleh Imam Mahdi di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kelompok antara Sunni dan Syiah pun juga jadi bersatu di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Dan Islam menjadi tegak dan eksis, kehidupan menjadi penuh dengan keberkahan. Maka kedatangan dan kemunculan beliau menjadi harapan baru bagi Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu, ketika umat ini merasakan kehidupan yang sulit, banyak kezaliman, banyak ketidakadilan, banyak penyimpangan dan kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat, maka semua orang menunggu-nunggu kedatangan pribadi yang luar biasa ini, yaitu Imam Mahdi. Dan ini pula lah yang kemudian membuat dalam perjalanan sejarah banyak orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi dan kemudian diikuti oleh orang, diyakini bahwa dia adalah Imam Mahdi. Nah, oleh karena itu perlu kita melakukan kajian yang benar tentang persoalan ini, sehingga kita tidak terjebak pada apa yang pernah terjadi dalam kehidupan kaum muslimin, munculnya orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi lalu kemudian diikuti oleh orang dan pada akhirnya mereka disesatkan. Nauzubillah. Di sisi lain juga perlu memang kesiapan mental kita sebagai umat yang hidup di akhir zaman ini untuk menerima kedatangan pribadi yang luar biasa ini. Kita tidak tahu kapan dia keluar dan dibaiat secara resmi, tapi indikasi-indikasi tentang zuhurul Mahdi, kemunculan Imam Mahdi itu sudah begitu banyak terjadi pada zaman kita hari ini, sehingga kita mengatakan, dan bahkan para ulama kita mengatakan bahwa kemunculan Imam Mahdi itu sudah sangat dekat. Kapan datangnya itu yang kita tidak bisa pastikan, tapi nanti akan kita bahas tentang persoalan ini supaya lengkap wawasan kita terhadap Imam Mahdi. Maka nanti akan kita bahas 3 hal. Pertama, sifat saksiyah, sifat pribadi pada Imam Mahdi, baik sifat khalqiyah atau khuluqiyah.
baik sifat yang terkait dengan ya fisiknya maupun ya, sifat yang terkait dengan perilakunya. Ya, supaya kalau ada orang yang mengklaim dirinya bahwa ini Imam Mahdi atau ada orang yang mengatakan ya si fulan Imam Mahdi, bisa dilihat dari situ, ya, betul atau tidak. Ya, berdasarkan riwayat-riwayat yang ada dan penjelasan para ulama kita dalam buku-buku mereka tentang ya Imam Mahdi itu. Kemudian nanti yang kedua akan kita bahas tentang sifat al-makaniyah, ya. Tempat-tempat yang ya terkait dengan Imam Mahdi ini, ya. Dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tempat itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah sifat az-zamaniyah, sifat ya, zaman atau waktu yang melatar belakangi munculnya Imam Mahdi. Sehingga kemudian ya kalau kita faham semua ini, sifat syakhsiyah, sifat al-makaniyah dan sifat al-zamaniyah, ya, maka ya kita mendapatkan wawasan yang cukup ya untuk kemudian ya melihat ya bahwa ternyata ya seperti ini Imam Mahdi dan latar belakangnya munculnya seperti ini. Nah, nanti ya kita akan bahas itu, tapi kemudian pada sore hari ini ya kita akan melanjutkan ya kajian hadis-hadis yang ya disebutkan ya di dalam di dalam hadis Rasulullah SAW tentang Imam Mahdi yang lalu ya kita sebutkan berdasarkan penjelasan para ulama kita seperti Imam Asy-Syaukani ya dan yang lainnya, itu mengatakan hadis tentang Imam Mahdi itu lebih dari 50 hadis, ya, 50 hadis lebih, bahkan ada yang menghitung sampai 80 hadis tentang Imam Mahdi, ya. Ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada yang dhaif tapi munjabir, dhaif tapi dia terangkat derajatnya menjadi hasan li ghairihi karena ya dia datang dari berbagai jalan, ya, berbagai ya, jalur. Tentu juga ada yang tetap ya, ada yang dalam bentuk ya asar ya yang lemah riwayatnya ya, tapi secara umum bahwa hadis yang menjelaskan tentang Imam Mahdi ini oleh banyak ulama kita mengatakan bahwa hadisnya sudah sampai pada derajat mutawatir ma'nawi. Ya, mutawatir ma'nawi, sehingga ya ini menjadi akidah ya, bahagian daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ya, kedatangan ya sosok pribadi yang agung ini di akhir zaman yang akan mengembalikan eksistensi dan kejayaan Islam dan kaum muslimin. Bahkan di kalangan Syiah pun juga ya, di kalangan Syiah juga meyakini dan ya meyakini bahwa ya Imam Mahdi ini juga muncul, walaupun kemudian terjadi perbedaan prinsip antara Imam Mahdi ya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Imam Mahdi menurut ya Syiah. Kalau Imam Mahdi menurut Syiah ya itu ya dongengan-dongengan ya. Apalagi ya mereka sudah menetapkan bahwa Imam Mahdi itu adalah ya Muhammad Al-Askari ya yang di usia ya 15 tahun ya, dia pergi sembunyi di dalam sebuah gua di gunung yang namanya ya Gunung Serdab ya, dan itu yang mereka nanti setiap ya saat ya. Sementara Imam Mahdi yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas adalah dari ya dari namanya saja dan keturunannya jelas ya, keturunannya jelas. Imam Mahdi adalah ya Muhammad bin Abdullah ya Al-Hashimi Al-Qurashi. Nanti kita akan jelaskan ketika kita masuk pada sifat as-syakhsiyah. Kita masuk pada hadis yang ketiga sekarang ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menyebutkan ya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahdiyu minna ahlul bait, ya, al-mahdiyu minna ahlul bait yuslihuhu Allahu fi lailah, ya. Nah, ini dua hal yang ya kita bahas ya, yang perlu kita ya cermati. Yang pertama adalah Nabi SAW mengatakan al-mahdiyu minna ya ahlul bait. Ya, Imam Mahdi itu adalah dari ya kita ahlul bait, maksudnya keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi keturunan Rasulullah SAW, cucu Rasulullah SAW. Ya. Ini jadi kalau ada
Ya, kalau ada orang yang mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi atau ada orang yang mengatakan si fulan Imam Mahdi, maka yang pertama kali kita harus telusuri adalah nasabnya. Itu pertama, nasabnya. Nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW atau tidak. Jadi kalau ada orang Indonesia mengatakan si fulan Imam Mahdi, orang Indonesia orang Imam Mahdi, mana mungkin itu ya menjadi Imam Mahdi? Ya, dari mana dapat keturunan dari Nabi SAW? Ya. Ada dari Pakistan namanya Abdul Karim juga, ya. Dari mana dia dapat ya keturunan ya dari Nabi SAW? Namanya sudah beda, ya, lalu kemudian nasabnya juga tidak jelas. Oleh karena itu, ya, untuk mengatakan si fulan Imam Mahdi itu, maka pertama kali harus dilihat adalah dari nasabnya. Dia adalah cucu Nabi SAW. Nanti akan kita jelaskan dari arah mana, dari Hasan atau dari Hussein. Kita akan jelaskan nanti itu. Ya. Yang jelasnya bahwa ialah ya ahlul bait. Ya, dia adalah minna ahlul bait. Dalam hadis yang dikatakan al-mahdiyu min itrati. Ya, dan kata itra itu adalah kerabat yang paling dekat. Ya. Walaupun berjauhan sudah 1400 tahun ya atau 1500 tahun atau berapa antara Nabi SAW dengan ya, beliau Imam Mahdi ini, tapi Nabi SAW mengatakan itrati. Al-mahdiyu min itrati. Ya, dia adalah keturunan yang atau kerabat yang paling dekat dengan Nabi SAW padahal sebenarnya jauh. Karena apa? Karena dia membawa ya, visi yang sama dibawa oleh Nabi SAW untuk ya, izharuddin atau memenangkan dan ya, menegakkan Islam ini. Kemudian ya, yang kedua adalah ya, yuslihuhullahu fi laila. Ini ya juga ya perlu difahami bahwa ternyata inilah kehebatan ya dan kemuliaan, keagungan ya cucu Nabi SAW Imam Mahdi ini, dia diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu malam saja. Satu malam dia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi seorang pemimpin besar dan ya dia mampu menyatukan seluruh ya kaum muslimin dalam berbagai ya firqah dan kelompok. Kita sekarang ya lihat berapa kelompok kaum muslimin, berapa ya berapa firqah ya. Kalau Nabi SAW sudah mengatakan sataftariku ummati ila 73 firqah kulluha finnar. Ya. Umatku akan pecah menjadi 73 ya golongan, dan ini sekarang tidak tahu sudah berapa golongan. Ya. Dan nanti itu disatukan oleh Imam Mahdi subhanallah. Semuanya bersatu dibawa kepemimpinan ya Imam Mahdi. Dan ya mengikuti apa yang ya disampaikan oleh Imam Mahdi, ya kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, karena beliau memimpin dunia ini ala ya minhajin nubuwah. Itulah yang ya kita katakan bahwa mujaddid ya mujaddid yang paling hebat dalam sejarah adalah ya Imam Mahdi. Semua mujaddid yang ada ya, karena Nabi SAW mengatakan innallaha yab'atsu ala ra'si kulli mi'ati sanatin ya may yujaddidu dinahu. Allah mengutus ya pada setiap ujung satu abad orang yang mentajdid, orang yang memperbaharui agamanya, memperbaharui amal yang kemudian mengembalikan lagi umat kepada Islam dengan baik. Setiap ya 100 tahun itu ya ada lagi yang diutus menjadi mujaddid. Dan mujaddid dalam perjalanan sejarah Islam banyak sekali. Banyak sekali. Para ulama sudah menyebutkan itu. Misalnya di tahun ini si fulan masuk dalam kategori mujaddid. Tapi mereka begitu banyak mujaddid, ya mujaddidun yang ya ada dalam sejarah. Tapi mereka mentajdid pada persoalan-persoalan agama, mengembalikan umat kepada ya, Islam yang sesungguhnya dan Islam yang benar. Tapi dia tidak melakukan perubahan pada sistem pemerintahan. Sementara Imam Mahdi ini dia melakukan perubahan dalam segala hal. Perubahan di dalam ya tajdid dalam ya masalah din, dan tajdid juga dalam masalah ya kepemimpinan dan ya pemerintahan. Nah, di mana dia dapatkan itu kemampuan itu? Ini Allah Subhanahu Wa Taala yang langsung ya perbaiki. Yuslihuhullahu fi laila. Ya, jadi satu malam saja dia diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya kemampuan untuk ya bisa ya menjadi seorang pemimpin yang hebat dan luar biasa. Dari sini ada sebahagian yang memahami, dan saya juga dalam awalnya memahami tentang itu, bahwa awalnya dulunya itu Imam Mahdi itu orang biasa, dalam artian ya bahkan mungkin orang-orang yang ya bukan orang-orang yang taat kepada agama, bukan orang yang punya ilmu, artinya orang yang ya mungkin ya
berada pada dunia hitam sebelumnya, terus tiba-tiba satu malam itu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ya, difahami oleh sebagian orang, dan ya termasuk saya memahami seperti itu sebelumnya. Tapi setelah saya baca penjelasan para masyayikh, para ulama tentang masalah ini, ternyata bukan seperti maksudnya. Yuslihuhullahu fi laila wahida, Allah memperbaikinya dalam satu hari. Ya, maksudnya ya pertama Allah menerima tobatnya, dan yang kedua Allah memberikan kemampuan dan potensi untuk menjadi imam besar. Ya, menjadi imam besar umat Islam seluruh dunia ini. Karena ya dia termasuk ya yang akan memimpin perang dunia ketiga, atau yang kita sebutkan dengan al-malhamatul kubra. Beliau ya yang akan memimpin kaum muslimin berhadapan dengan ya orang Eropa, orang Barat, kemudian juga ya perang dengan orang ya Yahudi. Nah, sementara ya jadi panglima perang, apalagi perang yang cukup besar itu, ya harus dari latar belakang militer. Ya. Orang untuk jadi panglima itu, jadi jenderal itu, ya bukan 1 hari 2 hari belajarnya. Ya, kuliahnya dulu di akademi militer, lalu kemudian dia ya belajar terus meningkatkan kapasitasnya dan ya kualitas ilmunya sampai dia bisa jadi jenderal. Ya. Nah, ini Imam Mahdi ini tidak sekolah di akademi militer. Dari mana dia memiliki kemampuan untuk memimpin pasukan sehingga kemudian dia bisa mengalahkan Eropa? Bayangkan Eropa, dunia dikalahkan. Ya, dunia Eropa yang ya kita ditakuti oleh semua sekarang. Ya, dengan kemampuan militernya luar biasa, ternyata bisa dikalahkan dalam ya al-malhamatul kubra. Perang nanti ya di daerah di sekitar wilayah ya negeri Syam atau ya Suriah. Kemudian ya Yahudi, Israel bisa ditumbangkan, bisa dikalahkan dan ditumbangkan. Dari mana kemampuan Imam Mahdi ini untuk ya menjadi pemimpin, menjadi panglima? Ya, itu ya yuslihuhullahu fi laila wahida. Dia hanya diberikan oleh Allah satu malam, diberikan kemampuan semua itu. Ya, termasuk kemampuan memimpin. Ya, orang jadi pemimpin, jadi kepala desa saja sekarang atau jadi camat itu harus dari dari sekolah akademi pemerintahan APDN ya. Kalau dia bukan alumni dari situ tidak bisa diangkat jadi camat ya. Kemudian naik meningkat ya dengan pengalamannya bisa jadi bupati dan seterusnya. Jadi harus punya wawasan tentang bagaimana mengelola masyarakat. Nah, ini bukan dari ya sekolah ya APDN. Dia tidak pernah kuliah di fakultas sosial politik, tidak pernah. Iya. Tapi dari mana kemampuan untuk menjadi seorang imam besar yang bisa menggabung? Bayangkan sampai sekarang tidak ada yang bisa menggabungkan antara Sunni dan Syiah. Jangankan Sunni Syiah, ya. Sampai sekarang tidak ada yang bisa menggabungkan dan menyatukan antara kelompok-kelompok Sunni sendiri. Kelompok Sunni banyak sekali, ya. Tidak ada yang bisa dan tidak ada yang mampu. Ya, Syiah dan bahkan para ulama kita itu sudah membuat ya kesepakatan ya untuk takrib baina Sunni was Syiah. Ya, dan itu setiap tahun dilakukan pertemuan untuk membahas bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan antara Sunni dan Syiah supaya tidak terjadi ya kontradiktif antara ya dua kelompok besar ini. Tapi sampai sekarang gagal itu. Ya. Salah seorang penggagas ya takrib ya Sunni, takrib baina Sunni wa Syiah, yaitu Dr. Yusuf Al-Qaradawi, terakhir mengatakan sudah bertahun-tahun kita coba dan tidak akan mungkin terwujud. Kenapa? Karena perbedaan pokok dan prinsip antara Sunni dan Syiah. Orang Sunni menghargai ya sahabat, menghormati sahabat dan mencintai sahabat. Sementara orang Syiah mengkafirkan sahabat. Tidak mungkin kan? Jadi ada ya kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ada khatul ahmar baina Sunni was Syiah yang tidak memungkinkan bisa didekatkan. Nah, ternyata di akhir zaman nanti ketika muncul Imam Mahdi ini, dia bisa menyatukan semua kaum muslimin. Ya. Dia bisa menyatukan kaum muslimin kembali pada ya Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memerangi ya semua bid'ah-bid'ah yang terjadi pada masyarakat kaum muslimin. Kemampuan dari mana itu dia dapatkan? Kemampuan diberikan oleh Allah. Yuslihullahu fi laila wahidah. Ya, diberikan kemampuan ya,
dari Allah Subhanahu wa taala satu malam saja. Ya. Cuma kita tidak tahu kapan Allah berikan kemampuan dan ya merubah ya, potensi ya, Imam Mahdi ini, apakah setelah dia dibaiat dan resmi sebagai Imam Mahdi atau sebelumnya. Wallahu alam, kita tidak dapatkan penjelasan tentang itu. Ya. Tapi ya intinya bahwa ya dia diperbaiki langsung oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dalam satu malam. Ini hadis yang ya ketiga. Kita pindah ke hadis yang keempat, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Daud. An Salamah ya qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya. Kata Salamah, aku mendengar Nabi SAW ya bersabda, al-mahdiyu min itrati, ini ya. Sama tadi di atas, al-mahdiyu min itrati min waladi Fatimah. Min waladi Fatimah. Ya. Imam Mahdi itu dari ya itrati. Itra itu ya sama dengan ahlu baiti, tapi ya itra itu lebih khusus lagi. Ya, kerabat yang paling dekat. Ya, walaupun sebenarnya ya sudah intervalnya panjang sekali, lebih 1000 tahun ya antara Imam Mahdi ini dengan Rasulullah SAW, tapi karena ya begitu ya dianggap dia sangat dekat kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan al-mahdiyu min itrati min ya, waladi Fatimah, dari ya, anak ya, Fatimah, ya, berarti dari keturunan ya Fatimah. Nabi SAW punya cucu dari ya, putri beliau Fatimah ya bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang suaminya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Anaknya dua. Ya, anaknya jadi ya silsilahnya begini ya. Rasul ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya punya putri namanya ya Fatimah. Ya, suaminya adalah ya Ali ibnu Abi Thalib. Nah. Kemudian Fatimah ini punya ya, dua ya, anak. Ya, ada berapa anaknya? Tapi ini yang ya laki-laki. Ya, dua laki-laki. Yang pertama adalah ya, Al Hasan, dan yang kedua adalah Al Husain. Hasan dan Husain. Nah, nanti ya datang di sini Imam Mahdi. Ya. Dari mana keturunan Imam Mahdi? Ya. Dari mana keturunan Imam Mahdi? Garis keturunannya. Apakah dia kembali ya ke ya Hasan atau ke Husain? Ini penjelasan panjang dari para ulama kita ya mengatakan bahwa ya ada yang mengatakan ya Imam Mahdi itu keturunannya garis keturunannya menyambung sampai ke Hasan, ada yang mengatakan kepada Husain. Ya. Tapi dari semua riwayat yang ada ya ketika dipadukan oleh para ulama kita, maka ya disebutkan bahwa Imam Mahdi ini menggabungkan dua keturunan yang sangat mulia. Dia menggabungkan dua keturunan sangat ya mulia. Ya. Dari sisi bapaknya, dari sisi bapaknya, ya bapaknya Imam Mahdi yang namanya Abdullah, itu garis keturunannya terus nyambung sampai pada ya Hasan. Sedangkan ibunya juga namanya Aminah. Ya. Karena namanya sama dengan nama Rasulullah, nama bapaknya sama dengan nama bapak Rasulullah, dan nama ibunya sama dengan nama ibu Rasulullah. Luar biasa, dia adalah duplikat Rasulullah SAW memang. Ya. Dia adalah duplikat Rasulullah SAW. Ya, dan ya bahkan fisiknya pun juga adalah perpaduan antara ya Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi ibunya juga namanya Aminah juga itu garis keturunannya nyambungnya kepada Husain. Sehingga Al-Mahdi ini adalah ya tipe sosok pribadi yang menggabungkan dua keturunan yang sangat mulia, yaitu Hasan dan Husain. Hasan ya dan Husain. Nah, ada yang mengatakan ya dari Hasan, ada yang mengatakan Husain, tapi kemudian ya yang benar ya yang disebutkan oleh para ulama adalah ya penggabungan antara ya Hasan dan ya Husain. Masing-masing ada riwayatnya, tapi ya ini ya jalan kompromi ya yang dilakukan oleh para ulama ya tentang keturunan ya Imam Mahdi. Nah, makanya itu yang saya katakan tadi. Kalau ada orang yang dianggap bahwa Imam Mahdi atau ada orang yang mengklaim dirinya Imam Mahdi, maka pertama kali harus cross check ini.
keturunannya. Apakah dia keturunan bapaknya karena ya itu orang Arab, apalagi kalau orang Arab ya, kalau orang non Arab itu ya tidak perhatikan pada masalah nasab. Tapi kalau orang Arab itu sangat besar perhatiannya pada nasab, sehingga kemudian sampai sekarang pun ya misalnya ya yang namanya Sayyid, ya, yang namanya Habaib, ya, dan seterusnya yang namanya Syarif, itu jelas itu keturunannya sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kebanyakan itu lewat jalur Husain. Kebanyakan dari jalur Husain. Nah, maka kalau ada yang ya mengaku sebagai ya Imam Mahdi, maka ini yang harus pertama kali di cross check. Apakah ya bapaknya itu ya nyambung ya nasabnya kepada Hasan, lalu kemudian ibunya nyambung nasabnya kepada Husain. Ya kalau tidak, maka harus dicoret besar, ini bukan Imam Mahdi. Ini adalah Imam Mahdi bohong. Ya. Jadi itu yang pertama harus kita ya cross check ya. Sehingga ya ya kita tidak ya terjebak pada kesalahan-kesalahan ya sekian kali dalam sejarah ya, banyak orang yang mengaku-ngaku dan mengklaim sebagai ya Imam Mahdi. Baik. Jadi ini adalah Mahdi min itrati min waladi Fatimah, min waladi ya Fatimah. Dan ada satu subhanallah ya kesamaan sejarah ya antara Ibrahim alaihissalam dengan ya keturunannya dan Rasulullah SAW ya, sampai kepada Imam Mahdi. Ada kesamaan sejarah. Makanya subhanallah ya kita ya ketika berselawat yang kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Coba kita lihat ya. Ini ada ke ya Ibrahim juga ya. Ibrahim dan ini punya dua anak. Anak pertamanya siapa? Anak pertamanya adalah Ismail ya. Ini anak pertama dari ya, istri kedua ya. Dari istri kedua yaitu ya, Hajar. Kemudian anak kedua adalah Ishak ya. Ishak dari ya, Sarah ya. Lalu kemudian Ishak ini punya keturunan, punya anak namanya Yakub ya. Yakub ini diangkat, Ismail diangkat jadi nabi, Ishak juga diangkat jadi nabi, Yakub juga diangkat jadi nabi. Lalu kemudian Yakub punya 12 anak ya, 12 ya, anak, satu diantaranya namanya Yusuf ya. Yusuf ini juga diangkat oleh nabi ya. Dan mereka bersaudara ini 12 orang ya. Maka inilah yang disebut dengan ya, Banu Israel. Dari kata ibn ya, kata ibn satu, kalau banun ya, itu banyak ya, karena jumlahnya 12. Yakub inilah yang disebut dengan Israel. Jadi dari sini ya keturunan namanya Bani Israel, dan terus ke bawah sampai ya Sulaiman, sampai Daud, sampai ya Musa ya, dan sampai Isa ya. Ini semua nabi. Jadi semua ya keturunan ya, nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah setelah Ibrahim ya, itu semuanya kebanyakan dari semuanya dari garis keturunan Ishak. Dari keturunan Ishak. Ishak ya, punya anak Yakub dan seterusnya. Nah, sementara ya Ismail ini tidak ada satu ya dari garis keturunannya yang diangkat jadi nabi. Ya, tidak ada. Kecuali satu, yaitu Sayyidul Mursalin Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau ini adalah ya penghulu semua nabi. Betul cuma satu, tapi dia adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ini dari keturunan Ishak banyak. Ya, tapi ya dibanding dengan ya, yang satu ini masih lebih berkualitas. Ya. Ternyata di sini ada kesamaan dengan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dan keturunannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya ya, 2 cucu, dan 2 cucunya yang selalu dikatakan ibni, anakku, putraku.
Ya, karena begitu dekat dengan Nabi SAW. Anak pertama adalah Hasan, anak kedua adalah Husain. Dan dari keturunan Husain ini kebanyakan muncul para tokoh-tokoh agama dan a'immah itu dari keturunan Husain. Tidak ada dari keturunan Hasan. Tidak ada. Semua tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin yang dikatakan a'immatul muslimin, ya, itu kebanyakan, ya, bahkan semuanya berasal dari keturunan Husain. Tidak ada dari keturunan Hasan. Tidak ada. Tidak ada a'immah, tokoh-tokoh agama yang, ya, berasal dari garis keturunan Hasan. Kecuali satu, yaitu Imam Mahdi, ya, alaihi salam. Sebagai seorang tokoh yang, ya, luar biasa, ya, di akhir zaman diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, melakukan pembaharuan terhadap agama dan kemudian mengembalikan sistem kepemimpinan kepada sistem al-khilafah ala minhajin nubuwah. Ini, ya, kita lihat luar biasa, ya, ada kesamaan antara apa namanya, ya, kakek Rasulullah SAW yaitu Ibrahim dengan, ya, cucu Rasulullah SAW yang juga nanti akan, ya, apa namanya, akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk melakukan pembaharuan, Imam Mahdi. Nah, kemudian, ya, kita masuk pada hadis yang kelima, ya, yang diriwayatkan oleh Imam, ya, oleh Abi Daud juga, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdiyu minni ajlal jabha. Ini, ya, Al-Mahdiyu minni, Imam Mahdi itu dariku, maksudnya dari keturunanku, dari cucu Nabi SAW, ya. Jadi dia bahagian dari Nabi SAW. Makanya, ya, harus kita, ya, mencintainya dan, ya, mengagungkan serta memuliakannya karena dia adalah cucu Nabi SAW. Al-Mahdiyu minni, ya, kemudian setelah itu disebutkan oleh Rasulullah SAW di antara, ya, kriterianya, di antara sifat-sifat, ya, pribadinya adalah ajlal jabha, ya, ajla al-jabha. Ini jidatnya ini agak lebar. Kenapa lebar? Ya, karena ini tidak ditumbuhi rambut. Jadi bagian depan kepalanya itu, ya, tidak ditumbuhi rambut. Ya, jadi kalau ada yang gondrong baru, ya, mengklaim dirinya Imam Mahdi, maka ini pembohong, ya. Karena, ya, itu kata Rasulullah ajlal jabha, ya. Ini bagian depan kepalanya ini, ya, tidak ditumbuhi rambut dan dia lebar, makanya lebar, ajla al jabha. Kemudian yang kedua, aqnal anf, ya. Aqnal anf, ini mancung hidungnya. Jadi kalau ada orang Indonesia yang hidungnya kayak seperti kita ini, PC, ya, lalu mengklaim diri Imam Mahdi, maka itu adalah bohong, ya. Karena, ya, hidungnya, ya, mancung. Nah, nanti ada penjelasan para ulama tentang apa yang dimaksudkan dengan aqnal anf, ya. Ada mengatakan di bagian tengah ini yang agak menonjol keluar, ya. Itu penjelasan para ulama tentang masalah ini, ya. Kemudian yamlaul arda qistan wa adlan kama muli ajhuran, ya, jauran wa zulma. Yamliku sab'a sinin, ya. Kedatangan Imam Mahdi itu akan memenuhi bumi seluruhnya dengan penuh keadilan dan kesejahteraan, sebagaimana sebelumnya dunia penuh dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Yamliku sab'a sinin, dia berkuasa selama, ya, 7 tahun. Kita sudah pernah sebutkan, ya, dalam beberapa riwayat ada yang katakan, ya, 7 tahun, ada yang mengatakan 8 tahun, ada juga yang mengatakan 9 tahun. Sehingga, ya, ulama kita, ya, mengkompromikan riwayat-riwayat ini dan mengatakan bahwa Imam Mahdi itu berkuasa antara 7 sampai 9 tahun. Tidak lama. Tapi, ya, 7 sampai 9 tahun itu, ya, umat Islam belum pernah, atau manusia seluruhnya belum pernah merasakan kenikmatan, ya, dalam sejarah, ya, sejak adanya manusia ini di dunia, tidak pernah ada kesejahteraan, ya, sehebat dan sebaik di zaman Imam Mahdi. Luar biasa, ya. Nah, ini berkaitan dengan, ya, masalah, ya, ciri fisik, ya, pada Imam Mahdi. Al-Mahdiyu minni ajlal jabha, ya, dan aqnal anf, ya. Dan kemudian disebutkan bahwa dia melakukan perubahan kepemimpinan yang sebelumnya, ya, berada pada kepemimpinan yang penuh dengan kezaliman dan kediktatoran, lalu kemudian dia kembali kepada sistem minhajun nubuwah, dan, ya, masyarakat merasakan kesejahteraan dan keadilan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Ini
hadis yang ya kelima. Kemudian masuk pada hadis yang keenam, ya. Ini hadisnya marfu, ya, sampai kepada Nabi SAW, ya, dikatakan, ya, yanzilu Isa bin Maryam fayaqulu amiruhum al-Mahdi. Coba, ini lagi menunjukkan bahwasanya Nabi Isa itu, ya, Nabi Isa, ya, Nabi Isa alaihissalam, ya, itu sezaman dengan Imam Mahdi. Dia sezaman dengan Imam Mahdi. Ya. Fayaqulu amirum al-Mahdi, ta'al salli bina. Ya. Jadi Imam Mahdi ini meminta kepada Nabi Isa untuk memimpin salat. Ini nanti peristiwanya di mana? Peristiwa di, ya, di apa namanya? Ya, peristiwa di Masjid Al-Aqsa. Ya. Jadi setelah, ya, perjalanannya panjang Imam Mahdi ini, ya, perjalanan yang panjang untuk melakukan, ya, penaklukan sampai, ya, kepada, ya, Palestina, dan dia menumbangkan kekuasaan dan negara, ya, Israel. Dia tumbangkan Israel, lalu kemudian mendirikan khilafah ala minhajin nubuwah yang ibu kotanya berkedudukan di Al-Qudus, ya, di Yerusalem. Dan, ya, di Masjid Al-Aqsa, ya, di Masjid Al-Aqsa yang sekarang dikuasai oleh, ya, orang Yahudi, ya. Di Masjid Al-Aqsa inilah nanti, ya, beliau, ya, memimpin salat subuh, ya. Jadi pas, ya, di qamat untuk salat subuh, ya, beliau maju untuk jadi imam. Tiba-tiba, ya, Nabi Isa alaihissalam, ya, masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa lewat pintunya masuk. Ya, dia berastarnya karena beliau, ya, Nabi Isa, nanti akan kita bahas khusus tentang Nabi Isa. Beliau, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Manaratul Baydha, sebuah masjid yang terkenal di Damaskus, ya. Di sana dia turun, ya, dikawal oleh malaikat, lalu kemudian dari Damaskus, ya, berangkat menuju Al-Aqsa, ya. Dari Damaskus, ya, Manaratul Baydha, ya, Dimashq, ya. Dari Damaskus ini, ya, turun di sebuah masjid, ya, masjid yang cukup terkenal sekarang dengan, kalau istilah hadisnya adalah Manaratul Baydha. Dan ini menunjukkan kebenaran sabda Nabi SAW. Masjid ini belum ada dulu di zaman Nabi SAW. Tapi Nabi SAW mengatakan Manaratul Baydha. Dan ternyata ketika didirikan masjid ini, lalu kemudian di zaman pemerintahan itu, ya, ada menaranya dikasih warna putih. Dan sampai terkenal sekarang. Ya, dan nanti dia turun di sini, lalu kemudian berangkat, ya, menuju Al-Aqsa. Ya. Nanti coba dicari berapa jarak antara, ya, Damaskus, ya, ke Al-Aqsa. Nabi Isa alaihissalam turun di, ya, akhir malam, turun dari langit, ya, dari langit di akhir malam. Lalu kemudian dia berangkat ke Al-Aqsa, ya, ke Masjid Al-Aqsa. Dan sampai pas masuk di pintu Masjid Al-Aqsa, ya, sudah dikamat. Ya. Nanti silahkan dicari, ya, berapa lama perjalanan dari sini, dari Damaskus ke Al-Aqsa. Supaya apa? Memberikan gambaran kepada kita. Kira-kira Nabi Isa ketika turun itu naik apa dari Damaskus, ya, ke Aqsa? Dalam waktu tidak cukup 1 malam, karena akhir malam dia turun. Akhir malam dia turun, lalu kemudian, ya, sampai di Aqsa waktu subuh sudah qamat. Berarti mungkin, ya, sekitar berapa jam saja perjalanan, ya, mungkin 2 jam, 3 jam, atau 4 jam, wallahu alam, ya, nanti dilihat jaraknya. Kalau dia jalan kaki tidak mungkin sampai. Berarti kalau begitu naik apa? Naik kuda jelas tidak bisa sampai. Naik onta jelas tidak bisa sampai. Ya. Maka, ya, tentu, ya, yang bisa kita pahami bahwa, ya, dia berangkat, ya, dari Damaskus, ya, ke Al-Aqsa dengan kendaraan modern, ya, mobil, ya, atau kalau pesawat, karena dari sini mungkin paling setengah jam, mungkin, ya, paling setengah jam kalau dia naik pesawat. Tapi kalau dia mobil mungkin, ya, 2 sampai 3 jam, ya.
Berarti ini yang membantah juga tentang pemahaman bahwa ya di masa ya Nabi perang ya dunia ketiga itu sudah tidak ada ya senjata modern. Ya. Jadi masih ada ya teknologi, masih ada senjata modern di saat ya mereka ya datang itu. Termasuk Nabi Isa datang masih ada ya transportasi modern. Sama dengan Imam Mahdi nanti ya. Imam Mahdi itu bolak-balik 3 kali Makkah Madinah berarti 6 kali putaran. Iya. Kalau dia jalan kaki atau naik onta, tidak mungkin dalam waktu hanya satu bulan saja. Itu menunjukkan bahwasanya masih ada transportasi modern ketika Imam Mahdi ya keluar. Jadi jangan dibayangkan, dan ini saya terus terang saya juga awalnya begitu memahami ya, bahkan saya dulu belajar dari salah seorang syekh tentang masalah ya, perang di akhir zaman itu katanya pakai jadi masing-masing ada dasarnya, tapi kemudian kalau kita ya padukan dan kompromikan semua dalil-dalil itu, maka ya menunjukkan bahwasanya ya perang Armageddon atau perang dunia ketiga atau perang Malhamatul Kubra itu masih pakai senjata modern. Tapi tidak tertutup kemungkinan pakai juga senjata ya tradisional. Jadi bisa perpaduan pakai senjata tradisional, kemudian ya di sisi lain juga pakai senjata modern. Nah, maka ya Nabi Isa masuk di Al-Aqsa ini, pas masuk di pintu sudah ya qamat, dan Imam Mahdi masuk ya ke depan ya untuk memimpin salat, lalu kemudian dia menghadap ke jamaah, dia lihat Nabi Isa ya di luar masuk, lalu kemudian dia panggil ta'al. Ini makanya katakan di sini hadisnya ta'al salli bina, ya coba ke sini salat ya bersama dengan, maksudnya ya ke sini ya pimpin salat ya. Fayaqulu, lalu kemudian ya ini Nabi Isa mengatakan la, ya tidak, inna ba'dakum a'immata ala ba'din takrimatallahi hadhil ummah. Sebahagian menjadi pemimpin ya imam kepada sebagian yang lain terhadap umat ini sebagai bentuk ya takrimatullah, ya sebagai bentuk ya Allah memuliakan ya umat ini. Jadi Nabi Isa pun turun, beliau adalah nabi, bayangkan beliau nabi dan mendapatkan keutamaan khusus beda dengan nabi-nabi. Kalau nabi yang lain semuanya meninggal dunia, Nabi Isa sampai sekarang hidup, diberikan oleh Allah SWT usia yang panjang. Ya, sejak beliau diangkat oleh Allah SWT ke atas langit, sampai sekarang masih hidup di sisi Allah SWT, dan nanti akan turun di akhir zaman sebagai salah satu di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Beliau diturunkan oleh Allah SWT di masa kepemimpinan Imam Mahdi, dan ya, dia ikut pada kepemimpinan Imam Mahdi. Bahkan salat jadi makmumnya Imam Mahdi. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kemuliaan orang ini. Ini bukan orang sembarangan. Orang ini bukan orang sederhana dan bukan orang sembarangan. Diangkat dia jadi imam, dan Imam Mahdi Nabi Isa salat di belakangnya. Bahkan kemudian dia ikut dalam peperangan memerangi Dajjal, ya dibawa ke kepemimpinan Imam Mahdi. Ya. Ini ya luar biasa. Ya menunjukkan ya, orang ya ini Imam Mahdi ini adalah ya seorang ya pribadi tokoh yang ya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ya di akhir ya kehidupan ya dunia ini. Ya beliau ya mungkin kalau orang ya mengatakan ya seandainya tidak ada ya seandainya tidak ada ya sabda Rasulullah SAW yang mengatakan la nabiyya ba'di, ya tidak ada nabi setelah Nabi SAW, mungkin orang mengatakan dia adalah nabi ya karena kehebatannya ya. Sehingga ya perlu kita ya melakukan kajian-kajian tentang persoalan ini. Ya siapa tahu ya, kita tidak tahu. Siapa tahu ya beliau ya keluar ya di baiat di masa kita hidup. Sehingga kita tidak boleh ya tinggal diam, ya kan? Kita tidak tahu, kita tidak boleh tinggal diam. Nabi SAW mengatakan dalam hadis beliau, ya idza ra'aitumuhu atau idza sami'tumuhu fabayi'uhu walau habwan 'ala thalji. Kalau kalian mendengarkan kedatangan Imam Mahdi, ya maka ya baiatlah dia. Itu perintah Nabi SAW. Berarti kita diperintahkan untuk berbaiat sama dia. Ya. Fabayi'uhu. Ya. Fa innahul mahdi. Maka sesungguhnya dia adalah Imam Mahdi. Walau habwan 'ala thalji, walaupun kita merangkak di atas es, ya. Walaupun kita merangkak di atas salju untuk menemui dia,
Maksudnya itu gambaran betapa susahnya, walaupun susah, walaupun sulit untuk kita temui dia, harus kita datangi dan kita bayat dia. Itu ya perintah Nabi SAW. Nah, kita tidak tahu kalau dia ya muncul di zaman kita ini, apa yang kita lakukan. Ya. Ada yang mengatakan tidak mungkin. Siapa yang mengatakan tidak mungkin? Semuanya mungkin. Ya. Apalagi kalau nanti kita bahas tentang ya sifatus saksiyah, sifatus zamaniyah, dan sifatus al-makaniyah. Hampir semua ya ulama kita mengatakan sudah dekat munculnya Imam Mahdi. Memang cuma tidak ada yang bisa pastikan kapan, tahun berapa. Tidak ada yang bisa pastikan. Ya, tapi dekat, ya sudah dekat. Karena apa? Tanda-tanda tentang kemunculannya itu hampir semua sudah ya ada sekarang. Kita saksikan. Walaupun ya terserang, saya selalu stressing bahwa kita tidak bisa pastikan tahun berapa. Ya ada yang menyebutkan tahunnya. Saya cuma tidak mau sebutkan ya. Karena ya kita tidak bisa ya mengatakan ya tahun sekian hanya berdasarkan analisa-analisa tanpa ya dalil yang jelas. Harus ada dalil yang jelas ya baru kemudian kita mengatakan ya. Tapi analisa-analisa ya itu yang kemudian menjadikan mereka ya sampai menyebut tahun ya. Dan saya kira ya tidak perlu kita sebutkan karena ini bisa menjadi persoalan ya. Nanti lewat tahunnya dan tidak terjadi pembayatan Imam Mahdi, berarti kita ya kita berbohong. Tapi ini kan namanya analisa-analisa. Analisa itu bisa ya benar dan bisa ya bisa salah. Tapi ya semua ya ulama kita sepakat bahwa ya sudah dekat. Persoalan ya dekat itu ya kapan itu yang kita tidak tahu. Ya karena kullu atin qarib. Ya, semua yang akan datang itu dekat. Ya kan begitu. Semua yang ya akan datang itu dekat. Ya, pas kapan datangnya atau apa tahun berapa, bulan berapa, wallahu alam, kita tidak tahu, ya. Nah. Ini hadis yang ya terakhir, ya, tidak salah ini. Ya. Betul. Hadis yang terakhir kita baca sebelum kita masuk sesi tanya jawab, ya. Dari Abu Daud juga ya, an Abdillah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal ya lau lam yabqa minad dunya illa yaum, kata Rasulullah seandainya tidak tersisa dunia ini kecuali satu hari saja ya maka la tawwalallahu dzalikal yaum, maka Allah akan memperpanjang ya hari itu ya. Allah akan ya, memperpanjang ya, satu hari itu ya. Hatta yab'atsa fihi rajulan, sehingga Allah SWT mengutus seorang laki-laki ya. Dan laki-laki itu adalah minni, dari keturunanku ya. Atau dalam riwayat lain katakan min ahli baiti yuwati ismuhu ismi. Nah, ini juga yang perlu kita pahami. Yuwati ismuhu ismi ya, namanya sama dengan namaku. Wasmu abihi isma abi, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Jadi ini juga ya kriteria yang juga kita harus ya lacak ketika ada orang yang mengaku Imam Mahdi, di samping nasabnya tadi juga namanya. Namanya siapa namanya? Ya kalau ada namanya Muhammad Nasir ya seperti di Yaman. Ada namanya Muhammad Nasir di Yaman itu mengaku Imam Mahdi. Kemudian ada namanya Abdul Karim ya di Pakistan mengaku juga Imam Mahdi. Sekarang banyak dimuat di YouTube ya. Nah, kalau namanya saja sudah tidak sama berarti bohong. Kenapa? Namanya itu harus ya, yuwati ismuhu ismi. Namanya sama dengan nama aku kata Rasulullah, dan nama bapaknya sama dengan nama bapak aku. Berarti namanya nanti adalah Muhammad ya. Muhammad bin Abdullah ya Al-Qurashi. Ya, Al-Qurashi Al-Hashimi Al-Fatimi. Itu ya namanya. Ya, nanti akan kita bahas ya, karena ada juga riwayat menyebutkan namanya dua, ada dua namanya, ada nama samaran dan ada nama asli, dan lebih populer nama samarannya, nama aslinya tidak populer. Nanti kita akan sebutkan pada penjelasan ya tentang ya sifatus saksi. Jadi intinya adalah ya namanya ya sama dengan nama Rasulullah, ya nama bapaknya sama dengan nama bapak Rasulullah. Ya dalam riwayat lain dikatakan nama ibunya sama nama ya ibu Rasulullah SAW. Kemudian yamla'ul arda qistan wa adla. Kedatangannya akan memenuhi dunia ini dengan keadilan dan kesejahteraan. Ya, kemudian kama mudi azulman wajura, sama sebelumnya ya dunia dipimpin ya, dengan kezaliman dan ya, kesewenang-wenangan. Lalu kemudian
ya diganti dengan ya sistem kepemimpinan ya ala minhajin nubuwah. Ya ini yamlikul Arab di sini disebutkan juga ya. La tadhabu aw la tanqadid dunya. Tidak akan pergi dunia ini, tidak akan hancur dunia ini hatta yamlikul Arab. Ya sehingga ya ada orang Arab yang berkuasa ya seorang laki-laki. Ini rajulun yamlikul Arab min ahli baiti dari keturunan Nabi SAW yuwati ismuhu ismi dan namanya sama dengan namaku. Jadi itu yang saya katakan duplikat ya, Rasulullah SAW. Imam Mahdi ini adalah duplikat Rasulullah SAW sehingga menjadi harapan ya baru bagi masa depan Islam, dan itulah yang dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Ya mudah-mudahan ya dia ya muncul dan dibaiat di zaman kita insya Allah untuk melakukan perubahan setelah dunia ini sudah ya dipimpin oleh mulukun jababira ya berdasarkan hadis yang kita sebutkan pada awal dari pembahasan kita kemarin ya bahwa setelah mulkun jabriyah ya, kekuasaan diktator, maka kemudian kembali pada ya summa takunul khilafatu ala minhajin nubuwah summa sakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya kira ini yang bisa kita ya sebutkan hadis-hadis ya dari Rasulullah SAW tentang Imam Mahdi. Ya, insya Allah setelah itu nanti akan kita masuk pada ya pembahasan sifatus saksiyah, sifatus zamaniyah, dan sifatul makaniyah, supaya kita mendapatkan gambaran yang utuh tentang ya siapa Imam Mahdi itu dan apakah sudah dekat atau masih lama. Nanti kita akan ya lihat pada pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam.